diesel. Saya cerita dulu sedikit biar nanti jelas apa yang akan disampaikan. Ntar kok nggak tampil ya? Tampil belum? Oke, sedang. Bentar ya. Saya ubah dulu biar enak. Saya penuh saja. Oke. Saya tampil materinya dari awal dulu. Saya ulangi lagi ya. Saya coba ulangi dulu. Biar ini saya ulangi lagi. Oke. Sudah tampil belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, saya langsung saja memberikan pendahuluan terkait kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan PLTD. Jadi operasi pembangkit tenaga listrik khususnya PLTD, saya akan coba ajak kalian diskusi terkait tentang pengoperasian dan pemeliharaan PLTD. Tapi sebelumnya saya sedikit menjelaskan ke kalian. Jadi kalau kita bicara tentang PLTD, tentu kita tidak bisa lepas bahwa yang akan kita bahas itu adalah ada suatu mesin motor bakar. Di sini adalah mesinnya sendiri adalah motor bakar diesel, tetapi di sini digunakan untuk menggerakkan generator. Jadi secara prinsip itu yang akan dibahas dalam PLTD tentu harus untuk bisa memahami PLTD maka harus mengenal mesin yang akan digunakan terlebih dahulu dan mesin tersebut diharapkan bisa menggerakkan generator. Nah, terkait tentang pemahaman terhadap mesin itu sendiri itu sebetulnya harus sudah didapat pada saat kalian tingkat 2 yaitu di mata kuliah mesin termal. Jadi di mata kuliah mesin termal itu adalah kalian banyak membahas terkait tentang motor bakar khususnya yang diesel itu sendiri. Jadi artinya pemahaman bagaimana cara kerja mesin diesel itu saya tidak akan banyak membahas lagi bagaimana cara kerja mesin diesel, tetapi justru saya akan banyak menjelaskan di sisi yang lainnya. Nah, sisi yang lain itu seperti apa? Sisi yang lain itu tentu pengoperasian mesin diesel itu sebagai pembangkit tenaga listrik ya, karena membahas memfokuskan ke mesin diesel itu sebagai pembangkit tenaga listrik, maka saya akan sedikit kenalkan dulu ke kalian seperti ini. Jadi sorry ya, ini bukan mesin diesel tapi tentang
dieselnya ya, bukan tentang motor bakar diesel tetapi ke PLTD-nya ya. Di sini harusnya PLTD. Nah, jika bicara tentang PLTD, tentu yang akan dibahas pertama kita tidak akan bisa lepas dari mesinnya itu sendiri. Mesin yang tadi saya sampaikan itu harusnya sudah dibahas di motor bakar diesel. Jadi kalau bahas mesin itu di sana ada bahasan terkait tentang mesin itu sendiri, baik terkaitan tentang cara kerjanya maupun komponen-komponen yang ada pada mesin diesel itu sendiri atau di engine mesin diesel itu sendiri. Jadi bahasan terkait engine mesin, apakah itu nanti membahas tentang prinsip kerjanya maupun komponen-komponennya, itu harusnya sudah dibahas. Jadi saya batasi di sini. Ini bahasan yang terkait di sini, ini adalah bahasan yang sudah dibahas pada saat kalian kuliah mesin thermal. Dan praktek mesin thermal itu bahasanya adalah ke sini. Sementara peralatan auksi yang akan digunakan untuk mesin diesel atau ke PLTD itu awalnya dikenalkan di praktek mesin thermal, tetapi detailnya itu akan banyak dibahas di PLTD, di pengoperasian PLTD. Karena pengoperasian PLTD itu tadi saya sampaikan yang akan kita bahas itu pengoperasian dan pemeliharaan, maka pada saat membahas pengoperasian dan pemeliharaan tentu tidak lepas dari peranan peralatan auksi yang akan digunakan pada mesin diesel. Peralatan auksi sendiri apa saja? Peralatan auksi itu ya tentu ada sistem udara masuk, sistem gas buang, sistem pelumas, sistem pendingin, sistem bahan bakar, itu merupakan peralatan auksi. Jadi saya nanti hari ini saya coba akan menjelaskan terkait tentang peralatan-peralatan yang ada di bawah ini terlebih dahulu. Jadi saya tidak akan membahas ke engine, apakah itu membahas tentang poros dan sebagainya, tetapi materi tentang ini sudah saya berikan, tapi tidak akan saya jelaskan, karena saya relatif akan fokus membahas ke pengoperasian dan pemeliharaannya saja. Oke. Karenanya saya akan ganti slide-nya, saya stop yang ini, saya ganti ke materi yang berikutnya. Sebentar, pengenalan PLTD saya sebentar. Oh, sistem penunjang. Oke. Saya masuk ke sini. Oke, ini maaf saya belum membuat dalam PowerPoint, tapi masih dalam Word ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting poin yang ingin saya sampaikan ke kalian. Pertama, yaitu tadi saya sampaikan, jadi ada peralatan auksi yang banyak dipakai atau digunakan untuk PLTD, itu peranannya sangat penting. Peralatan penunjang atau peralatan auksi sendiri sebetulnya nanti kalau di lapangan itu dibagi dua ya. Sebetulnya peralatan auksi itu ada yang dinamakan sistem penunjang, ada tadi alat penunjang supaya pada saat pengoperasian peralatan PLTD itu bisa dioperasikan dengan baik, maka ada peralatan penunjangnya. Selain ada peralatan penunjang, juga ada yang namanya pengaman pada mesin diesel. Karena kalau diesel itu sudah dijadikan sebagai pembangkit, maka mau tidak mau biar nanti pada saat dioperasikan itu
pembangkit tersebut tidak menyebabkan sesuatu yang bisa membahayakan bagi manusia maupun instalasi atau alat diesel itu sendiri, maka perlu ada pengaman. Jadi ada yang mengelompokkan bahwa sistem peralatan oksi pada PLTD itu ada disebut sebagai pelengkap PLTD, ya sebenarnya ada yang nyebutnya penunjang juga gitu. Ada dilengkapi dengan pengaman. Ada yang mengatakan ya semua dua-duanya itu semuanya peralatan penunjang atau peralatan oksi atau peralatan bantu yang harus ada di PLTD. Intinya bahwa dalam PLTD itu ada peralatan bantu atau peralatan penunjang yang harus ada, wajib ada. Untuk apa? Untuk supaya pembangkit listrik tenaga diesel tersebut bisa dioperasikan dengan baik, dengan aman, dengan andal, sehingga tidak membahayakan bagi apakah manusianya, bagi alatnya, maupun bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, peralatan pelengkap sendiri ada apa saja? Di peralatan pelengkap ini tentu tadi hampir sama, intinya ada sistem pelumas, sistem pendingin, ada sistem bahan bakar, sistem udara masuk, dan gas buang, juga bagaimana sistem startnya. Sementara peralatan pengaman sendiri tentu ada sistem kontrol dan sistem pengaman. Sekarang saya coba mau membahas tentang peralatan penunjang, khususnya terkait tentang pelumas. Nah, tentu pelumas itu memiliki peranan atau fungsi yang sangat penting dalam PLTD. Kenapa pelumas itu begitu berperan atau boleh dikatakan merupakan salah satu peralatan penting? Karena tentunya kalian tahu di motor bakar itu dibahas bahwa diesel adalah motor bakar yang secara kerja itu ada pergerakan, di mana di sana bahan bakar dan udara pembakaran yang masuk ke dalam silinder itu mengalami proses pembakaran, dan di sana ada pergerakan pada piston dan silindernya. Tentunya di piston dan silinder tersebut pada saat terjadi proses pembakaran di sana akan dilengkapi atau disertai dengan adanya panas yang cukup tinggi. Nah, kalau di sini sebetulnya konsennya bukan panasnya, tetapi adanya pergerakan. Jadi fungsi utama pelumas itu sebetulnya mencegah terjadinya gesekan antar komponen-komponen pada mesin yang bergerak. Itu fungsi utama dari pelumas, mencegah terjadinya gesekan. Karena setiap ada benda yang bergerak itu pasti dimungkinkan akan terjadi gesekan. Tetapi fungsi pelumas pada mesin diesel itu bukan hanya sebagai mencegah terjadinya gesekan yang akan menyebabkan keausan, tetapi juga berfungsi sebagai pendingin. Kenapa berfungsi sebagai pendingin? Tadi saya sampaikan bahwa pergerakan di motor bakar diesel itu terjadi pada piston silinder. Di sana pada piston silinder tentu di sana juga terjadi proses pembakaran yang tentunya disertai adanya panas yang dihasilkan. Secara tidak langsung pada saat terjadi proses pelumasan di engine atau di piston silinder atau di mesin-mesin silinder di mesin-mesin diesel tersebut, maka selain pelumas itu berfungsi sebagai proses mencegah terjadinya gesekan atau menghindari terjadinya keausan antara dua komponen yang bersinggungan, maka pelumas juga di sana berfungsi sebagai pendingin. Mungkin kalian pernah ingat, pernah disampaikan oleh Pak Bambang bahwa dalam motor bakar itu ada diagram Sankey, ada Sankey diagram. Sankey diagram itu diagram Sankey itu diagram yang menjelaskan tentang neraca energi pada motor bakar.
Itu disebut Sankey diagram. Jadi kalau dalam motor bakar, maaf di sini nggak ada ya, saya nggak bawakan diagram Sankey-nya, ada di materi yang lain. Tetapi mudah-mudahan kalian masih ingat di motor bakar, di Pak Bambang harusnya sudah sampaikan bahwa dalam motor bakar, dalam Sankey diagram, itu di sana digambarkan bahwa ada yang masuk ke dalam diesel itu energi bahan bakar atau energi input atau energi bahan bakar itu masuk ke dalam mesin diesel. Nah, energi input yang masuk ke dalam bahan bakar itu tentu akan dikonversikan. Dikonversikannya menjadi apa? Menjadi energi mekanik. Jadi tujuan dari adanya proses pembakaran pada motor bakar itu adanya konversi energi dari energi panas ke energi mekanik. Hanya saja besarnya energi yang dikonversi dari energi panas ke energi mekanik tersebut itu besarnya kurang dari 50% rata-rata ya. Mungkin kalian tahu kalau untuk motor bakar bensin itu rata-rata yang paling bagus itu paling bagus-bagusnya ya 45% ya yang bisa dikonversikan. Tapi untuk diesel memang lebih tinggi, tetapi masih di bawah 50. Untuk bensin itu rata-rata masih di bawah 40 ya, 40. Tapi kalau diesel itu sudah banyak yang 45 ya, yang bisa dikonversi dari energi panas ke energi mekanik. Makanya efisiensi thermal dari motor bakar bensin dan diesel itu rata-rata masih di bawah 50%. Paling tinggi diesel ya, harusnya yang efisiensinya tinggi yaitu bisa mencapai sudah bisa mencapai 45%. Nah, balik lagi ke Sankey diagram. Dari Sankey diagram tadi tujuan energi masuk itu 100% menghasilkan atau dikonversi menjadi energi mekanik. Saya ambil yang paling bagusnya di diesel itu, yang bisa dikonversi itu adalah yang paling tinggi-tingginya itu sekitar 45% yang bisa dikonversi dari panas ke energi mekanik. Itu yang paling tingginya, berarti misalnya Bu, kalau ada yang 20 ya tergantung mesinnya, tergantung engine-nya, 15% juga ada yang bisa dikonversi, 5% juga ada tergantung bebannya berapa gitu. Ini saya cerita yang ideal, yang kondisi bagusnya ya, jadi 45%. Nah, sisanya itu kemana? Yang 55%-nya. Sisa dari 55% kalau digambarkan dalam diagram Sankey, itu ada yang dibuang bersama gas buang. Ada yang dibuang bersama gas buang. Kalau di motor bakar itu yang keluar di knalpot gitu ya, yang dibuang bersama gas buang atau yang keluar di knalpot. Itu ada sekian persen. Terus selain yang dibuang bersama gas buang, juga ada yang diserap oleh air pendingin. Air pendingin ini air apa? Air pendingin tentu di sini di motor bakar itu kan ada panas. Untuk menghindari panas, untuk mengurangi panas tersebut, maka ada pendingin. Pendingin itu biasanya menggunakan air, water, menggunakan pendingin, menggunakan air atau water. Kalau di diesel ada air radiator, ya, ada aerator, air pendingin. Energi panas yang masuk ke dalam motor bakar itu sebagian besarnya itu diserap oleh air pendingin. Berapa persen Bu yang bisa diserap oleh pendingin? Cukup tinggi, antara 20 sampai 25%. Jadi panas yang tadi yang bisa dikonversi hanya 45. Terus yang diserap oleh air pendingin berapa? Itu bisa antara 20 sampai 25% yang diserap oleh air pendingin. Selain diserap oleh air pendingin, tadi yang bersama gas buang itu nanti sisa-sisanya ya gas buang itu ya ada, tapi lumayan cukup tinggi, bisa mencapai 20% juga. 20 itu udah 40 ya. Terus sisanya kemana? Sisanya itu adalah diserap oleh pelumas. Jadi panas yang dihasilkan itu ada yang diserap oleh pelumas. Makanya tadi saya sampaikan sistem pelumasan itu bukan hanya berfungsi untuk menghindari terjadinya gesekan, tetapi juga berfungsi sebagai pendingin. Panas yang diserap oleh pelumas itu cukup tinggi kalau dari diagram Sankey. Berapa tingginya? Memang masih
masih di bawah 10%, tapi ya lumayan cukup besar karena ada panas yang diserap oleh pelumas. Kalau air pendingin tadi menyerapnya cukup banyak. Kenapa menyerapnya cukup banyak? Karena memang fungsinya sebagai pendingin gitu. Jadi yang diserapnya itu pasti akan jauh lebih tinggi. Jadi di sana ada yang ingin saya tunjukkan itu adalah bahwa pelumas itu tadi bukan hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan, tetapi juga berfungsi juga sebagai pendingin, di mana dari Sankey diagram itu pelumas adalah salah satu yang mengambil energi panas yang masuk kepada motor bakar diesel. Jadi ada yang diserap oleh pelumas, diserap oleh pendingin, dibuang bersama gas buang, dan juga ada yang rugi losis karena radiasi dan yang lainnya. Nah, memang yang paling tinggi itu adalah energi selain yang dikonversi untuk menjadi energi mekanik itu, yang paling tinggi adalah diserap oleh pendingin dan dibuang bersama gas buang lewat knalpot. Tetapi ada juga yang tadi saya sampaikan diserap oleh pelumas panasnya dan juga panas karena rugi-rugi radiasi dan rugi-rugi gesek yang lainnya, seperti itu. Tapi ada juga tambahannya, selain sebagai pendingin, pelumas juga sebetulnya berfungsi untuk menghindari terjadinya korosi. Karena biasanya kalau logam-logam itu akan rentan terkena karat atau korosi. Seperti yang kita ketahui, kalau ada logam yang terkontak langsung dengan udara itu tentu ada kandungan airnya, dan air H2O nanti ada oksigennya, itu akan bereaksi, tentu akan akan memungkinkan terjadinya karat atau korosi. Menghindari terjadinya karat atau korosi pada logam-logam itu tentu salah satu caranya adalah dengan pelumasan. Adanya pelumasan juga boleh dikatakan sebagai yang berperan atau berfungsi untuk mencegah terjadinya proses karat atau korosi. Nah, kalau sebagai seorang, misalnya kalau kalian mengoperasikan diesel di pelumas, pelumas itu apa sih yang penting, apa sih yang harus diamati pada pelumas? Jadi kalau bicara pelumas tadi secara fungsi, tadi saya sudah sampaikan, pelumas itu fungsinya tadi sudah saya sampaikan, tetapi kalau misalnya seorang sedang mengoperasikan diesel di pelumas, itu apa yang harus diperhatikan pada pelumas? Kalau dieselnya itu dioperasikan, parameter apa sih yang harus dipantengi, harus diperhatikan, harus diamati? Sebetulnya ada dua parameter yang harus diamati pada pelumas. Yang pertama tentu temperatur. Yang kedua itu adalah tentunya tekanan. Jadi kenapa peralatan penunjang pelumas itu perlu diperhatikan? Nanti ini yang akan ada dampaknya terhadap pengoperasian mesin diesel ya. Jadi tadi pada saat diesel itu dioperasikan, maka yang biasanya diamati itu adalah parameter-parameter pelumas itu tekanan dan temperaturnya. Temperatur itu tentu di sana untuk menunjukkan viskositas dari, kalau peranan temperatur ya, temperatur itu tentu berperan terhadap untuk menunjukkan viskositas atau kemampuan kerja dari pelumas. Seperti yang kita ketahui, pelumas itu fungsinya melumasi, jadi tentu memiliki viskositas yang cukup tinggi. Tetapi viskositas dari pelumas itu akan berubah jika temperatur dari pelumasnya itu cukup tinggi. Karenanya untuk peralatan-peralatan yang ada
proses pelumasannya pasti akan dipantau temperatur pelumasnya. Nah, pemantauan itu tujuannya ya tadi untuk memastikan bahwa pelumas yang masuk ke dalam mesin itu viskositasnya masih dalam viskositas kerja dari pelumasnya. Karena kalau viskositasnya sudah terlalu rendah, maka pelumas tersebut harus diganti. Kenapa harus diganti? Ya kalau tidak ada pelumasan, mesin bisa rusak, bisa aus. Pertama bisa aus, bisa ada kerusakan. Yang kedua, berdampak ke yang lain-lainnya. Makanya temperatur dari pelumas itu pasti akan dipantengi atau diamati atau akan selalu dicatat. Sekarang balik ke motor bakar. Sebentar, di atasnya saya gambarnya kurang ini ya, sebentar ini. Sebentar, filternya di sini, oke. Ini gambarnya. Saya nggak tahu kalian ngerti apa enggak dengan gambar yang di sini nih. Ini block engine-nya ya, ini adalah block engine-nya. Di sini ada piston silinder, tentu di sini ada sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan itu tentu gini, maksud saya di engine itu ada pelumas yang masuk. Pada saat pelumas yang masuk ke engine itu tentu temperaturnya rendah. Dan setelah masuk ke dalam engine, melumasi engine di sini, pelumas keluar pasti tentunya memiliki temperatur yang lebih tinggi. Nah, yang saya maksudkan dengan yang harus dipantengi atau diamati itu adalah temperatur pelumas itu adalah temperatur pelumas saat masuk dan keluar dari engine. Saat masuk dan keluar dari engine itu temperaturnya harus dijaga di batasan yang sudah disepakati atau yang tertera dalam manual booknya. Jadi masing-masing jenis pelumas itu di sana ada aturannya. Pelumas ini akan baik dioperasikan dari temperatur sekian sampai temperatur sekian. Misalnya di daerah kerja pelumas ini temperatur yang bagusnya adalah temperatur 40 atau misalnya temperatur 35 sampai temperatur 55 derajat Celcius. Itu yang diamati. Kalau temperaturnya lebih dari 55, artinya itu yang harus diwaspadai. Karena kalau temperaturnya di atas 55, artinya sifat pelumasannya atau viskositas dari pelumas itu sudah berubah. Kalau viskositas sudah berubah, nanti fungsi pelumas sebagai mencegah terjadinya kehausan tidak lagi berfungsi. Begitu juga kemampuan menyerap panasnya tidak akan terlalu banyak yang diserap. Itu yang justru akan berbahaya bagi engine atau mesin-mesinnya. Makanya itu yang harus diamati. Nah, pelumas sendiri pada saat tadi saya katakan masuk ke dalam engine temperaturnya rendah, misalnya 35. Pada saat keluar temperaturnya 45. Itu artinya temperaturnya tinggi. Karena pelumas ini sistem pelumas ini namanya sistem, berarti itu prosesnya ada siklus. Prosesnya itu terjadi secara terus-menerus atau terjadi secara berulang. Artinya yang keluar pelumas yang keluar dari engine di temperatur 45 derajat Celcius itu artinya panas. Pelumas tersebut tentu harus didinginkan. Didinginkan oleh apa? Didinginkan oleh alat pendingin yang namanya heat exchanger. Nah, jenis-jenis pendingin pelumas ini atau heat exchanger ini pada umumnya menggunakan air. Gitu. Jadi oli yang panas yang keluar dari engine itu biasanya didinginkan melalui alat heat exchanger. Tentunya di sana didinginkan menggunakan media air. Dan kalau menggunakan media air di heat exchanger, jangan berpikir bahwa antara air dan pelumasnya terjadi kontak langsung. Heat exchanger-nya tipe cell and tube, jadi di sini hanya transfer panas saja. Jadi oli yang panas saat masuk ke heat exchanger itu dia melepas panasnya dan panasnya diserap oleh air
pendingin dan diserap oleh air pendingin. Terus nanti pada saat keluar masuk lagi ke engine, pelumas itu temperaturnya rendah. Temperatur pelumas yang dijaga itu adalah temperatur yang di sisi itu. Jadi jangan sampai proses pendinginan di pelumas itu terjadi hambatan sehingga pada saat masuk ke dalam engine temperatur pelumas itu lebih tinggi. Makanya tadi saya sampaikan di peralatan penunjang itu selalu ada pengaman. Salah satu pengaman itu adalah biasanya dia menjaga temperatur pelumas itu. Kalau temperaturnya melebihi batas yang diizinkan, pada umumnya alarm akan bunyi. Di lab bawah atau lab atas, kalau kalian ke Polban ya, ke lab motor bakar, itu sebetulnya ada sensor di mana jika temperatur pelumasnya tinggi itu nanti sensornya bunyi gitu. Ada, tapi saya nggak tahu apakah kalian pernah lihat lab motor bakar yang ada di lab atas maupun lab bawah apa tidak. Saya tidak tahu, tetapi kalau kalian lihat di lab itu di motor bakar apakah di diesel maupun bensin itu di sana ada heat exchanger. Heat exchanger untuk mendinginkan oli dari pelumas dari mesin tersebut. Di sana menggunakan air dan di sana ada sensor yang akan menginformasikan jika temperatur yang masuk atau yang keluar dari pendingin itu melebihi batas yang sudah ditentukan. Akhirnya akan bunyi. Di sana sensornya pada umumnya ada dua, jadi ada alarm dulu, dan kalau sudah alarm sudah nyala berarti terus dilakukan tindakan, artinya pelumasnya harus diganti atau ditambahkan. Yang berikutnya adalah alarm yang bisa saja menimbulkan si mesin tersebut menjadi trip atau mati. Itu yang pertama yang harus dipantau, diamati di pelumas adalah temperatur. Yang kedua itu adalah tekanan pelumas. Kalau temperatur itu kaitannya dengan viskositas pelumas, kemampuan kerja dari pelumas. Sekarang kalau tekanan pelumas itu kaitannya untuk apa? Tekanan pelumas ini diamati itu jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira kalau untuk tekanan pelumas ini kaitannya dengan apa? Kenapa harus dipantau tekanan pelumas? Tekanan pelumas itu penting diketahui karena jika tekanannya terlalu tinggi atau tekanannya terlalu rendah itu mengindikasikan adanya ketidaknormalan. Yang dimaksudkan adanya indikasi ketidaknormalan itu apa? Indikasi jika tekanan pelumas itu terlalu rendah, tekanannya rendah banget nih. Jadi kalau tekanan itu ada hubungannya dengan kapasitas. Kapasitas itu artinya flow pelumas yang mengalir ke dalam sistem pelumas yang ada di motor bakar. Kalau tadi temperatur kaitannya dengan viskositas ya, kalau temperaturnya tinggi. Kalau kalau tekanan di pelumas kalau terlalu rendah itu artinya flow-nya itu berkurang. Kalau berkurang itu artinya apa? Ada indikasi bisa jadi ini ada kebocoran. Flow-nya kurang bisa jadi pelumasnya sudah habis atau ada kebocoran pada sistem pelumasannya. Maka itu yang harus diisi atau dicek ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau tekanannya terlalu rendah, bagaimana kalau tekanannya terlalu tinggi? Ada indikasinya, kalau tekanannya terlalu tinggi, itu artinya ada sesuatu yang menyumbat. Kalau tekanannya tinggi, itu berarti ada sesuatu yang menyumbat. Makanya di sistem pelumas, pada mesin diesel, itu ada penyaring. Kenapa? Karena tadi, seperti di awal saya sampaikan, fungsi pelumas selain sebagai untuk melumasi, untuk sebagai menyerap, sebagai pendingin, juga untuk mencegah terjadinya korosi. Nah, mencegah terjadinya korosi itu dia kan membersihkan kotoran-kotoran. Ada kotoran-kotoran yang
yang dibersihkan bekas ya kotoran itu dari kerak-kerak dari logamnya yang terkikis atau bagaimana, itu yang jelas selalu ada ya. Kalau di mesin yang bergerak, yang proses pelumasan, di sana kan ada pergerakan, ada pergesekan, bisa jadi ada sesuatu yang terkikis gitu. Kikisan itulah itu yang menyebabkan kotoran. Kotoran bisa jadi dari kikisan itu atau bisa jadi dari tempat yang lainnya. Yang jelas, jika kotoran itu masuk ke dalam pelumas dan mengalir ke semuanya, itu justru akan berdampak terhadap terhambatnya atau tersumbatnya aliran pelumas. Kalau aliran pelumas tersumbat, tentu pertama temperatur bisa naik, temperatur pelumasnya. Yang kedua, ya nanti sebetulnya hampir sama dengan pada saat tekanan pelumas turun. Flow dari kapasitas pelumasnya juga berkurang gitu. Kalau kurang pelumasannya, pasti temperaturnya jadi naik. Di engine itu terlalu panas sekali, nanti kerja mesin pendingin di air pendingnya juga itu jadi lebih berat. Makanya untuk menghindari adanya tekanan terlalu tinggi, biasanya dicek di filternya. Ada kotoran atau tidak, tersaring atau tidak, karena ada beberapa kasus di lapangan itu minyak pelumasnya terlalu kotor. Kalau minyak pelumasnya terlalu kotor, pressure-nya naik terus, tersumbat terus gitu. Jadi kalau terlalu kotor ya artinya harus dibersihkan. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian punya kendaraan motor gitu, ganti pelumas. Coba pas dibuka pelumas-pelumas yang bekas ya sudah berapa bulan baru diganti, itu kan hitam sekali, berbeda dengan pelumas pada saat kondisi awal. Udah gitu banyak kotoran-kotoran dan sebagainya. Itu yang justru yang harus diperhatikan. Makanya kalau kalian lihat selalu ada di sistem pelumas itu ada penyaring atau ada filter-filter yang harus dicek, harus dipantau, karena jangan sampai ada penyumbatan pada sistem pelumasan. Ya, jadi itu. Jadi parameter di pelumas itu harus diamati, itu ada temperatur dan tekanan. Itu untuk pelumas. Nah, tentunya di pelumas itu ada yang namanya tangki pelumasnya, ya. Jadi pelumas sendiri punya tangki pelumas, dan tangki pelumas ini tentu berfungsi untuk mensirkulasikan pelumas tadi, mensirkulasikan pelumas untuk bisa sampai ke engine dan berfungsi melumasi engine, terus balik lagi dan bersirkulasi. Jadi kalau pelumasnya habis, berkurang, dicek di tangki pelumasnya diisi ya. Ini untuk suplai pelumas, jika kurang itu ngambil dari tangki pelumas. Dan tentunya sistem pelumas itu tidak lengkap tanpa adanya pompa pelumas. Jadi nggak mungkin pelumas itu tiba-tiba ngalir sendiri, nggak mungkin. Pelumas itu bisa ngalir, bisa bersirkulasi itu karena ada pompa pelumas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya ada banyak kasus-kasus yang terjadi di pompa pelumas. Di pompa pelumas juga itu yang harus diperhatikan sebelum dioperasikan. Itu ini ada sisi outlet dan inletnya itu ada longgar apa tidak. Biasanya ada kelonggaran pada gigi-gigi pompanya ya. Di situ ada kelonggaran atau tidak, terus katupnya bersih apa tidak, kondisi pegasnya bagaimana, kelonggaran poros roda giginya seperti apa, itu juga harus dicek pada pompa pelumas. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, di pelumas itu ada yang namanya saringan atau filter, bentuknya biasanya separator. Jadi di sini tentu fungsinya untuk menyaring pelumas yang akan disirkulasikan ke bagian-bagian mesin yang tentunya akan mempengaruhi operasi. Di sini adalah kebersihan rumah filter pelumas, kebersihan filter pelumasnya, ini jadwal penggantian filter pelumas, material filter pelumas itu sendiri, itu sangat akan mempengaruhi proses pengoperasian mesin diesel. Oke, itu yang tadi pelumas.
Yang kedua, yang ada di pelumas tadi kan ada pendingin pelumas. Pendingin pelumas itu tadi saya sampaikan adalah heat exchanger. Heat exchanger biasanya atau dinamakan oil cooler. Oil cooler itu biasanya heat exchanger di mana ada dua fluida tadi, fluida panasnya adalah oli dan fluida dinginnya adalah air. Jadi air digunakan untuk mendinginkan oli dengan tujuan temperatur oli pelumas itu pada saat akan dialirkan ke engine itu memiliki temperatur yang di batasan normal standar pengoperasian, jangan sampai melebihi, karena kalau melebihi tentu fungsi pelumasnya menjadi tidak maksimal. Nah, pada umumnya di oil cooler ini relatif tidak banyak masalah sebetulnya di oil cooler ini. Saya katakan di oil cooler relatif tidak ada banyak masalah jika air pendinginnya itu adalah air yang bersih. Tetapi kalau air pendinginnya itu adalah air yang tidak bersih, itu biasanya banyak masalah. Masalahnya tentu adanya aliran air yang tersumbat. Kalau adanya aliran air yang tersumbat, maka langkah yang harus dilakukan itu adalah membersihkan saluran air tersebut agar tidak ada yang menyumbat. Jadi masalah-masalah yang ada di sistem pelumasan, apakah dari sisi pelumas maupun dari sisi air pendingin pelumas itu biasanya masalah kebersihan. Jadi kalau ada kotor-kotor, nyumbat dan sebagainya, itu bisa menyebabkan sistem pelumasan menjadi tidak bekerja secara baik. Kalau sistem pelumasan tidak bisa bekerja secara baik, maka dampaknya diesel itu kerjanya akan turun, kemampuan kerjanya akan turun, keandalannya akan cepat turun. Jadi nanti bisa jadi terjadi stop itu hanya karena masalah di pelumasnya, seperti itu. Meskipun kesannya kecil ya, pelumas itu cuma melumasin aja, tetapi dampaknya besar. Kalau tadi banyak yang kotor, apakah di sisi pelumasnya maupun di sisi airnya. Di pelumas juga ada yang namanya katup pengatur tekanan. Ya, katup pengatur tekanan di sini tentu untuk mengatur aliran tekanan atau kapasitas dari pelumas yang masuk kepada mesin atau ke engine. Dan masalahnya sama, tetap yang namanya katup dan semuanya itu masalah utamanya itu adalah kebersihan. Jadi kalau di diesel sistem pelumasan itu yang harus diperhatikan adalah kebersihannya. Selain itu, untuk memastikan nanti ada masalah atau tidak di sistem pelumas itu, biasanya di pelumas itu dilengkapi dengan stick pengukur, oil stick. Jadi ngecek ini pelumasnya, kenapa ini tetap panas terus pelumasnya, atau temperatur pelumasnya cepat tinggi. Coba dicek flow dari pelumasnya itu seperti apa. Mengecek flow pelumas itu tidak ada alat ukur untuk mengetahui berapa laju aliran massa pelumas. Tetapi yang bisa kita amati, yang bisa kita cermati itu adalah level tangki itu dari oil stick-nya, ya, stick minyaknya, minyak oli pelumas itu setinggi apa gitu. Jadi nanti di sana ada batasan-batasan. Jika di oil stick ini terlalu rendah, berarti memang pelumasannya kurang ya, harus ditambah pelumas, atau terlalu tinggi gitu. Kalau terlalu tinggi nggak ada masalah, yang diisi di tangki nanti bocor aja paling ya. Itu yang harus dicek, makanya di situ pasti ada oil stick ya untuk memastikan pelumasannya. Oke. Terus yang kedua, selain pelumas tadi, yang perlu saya sampaikan adalah tentang sistem pendingin. Ada sistem pelumas, ada sistem pendingin. Yang dimaksud dengan sistem pendingin itu adalah ada fluida yang digunakan
untuk mendinginkan engine. Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di piston silinder itu kan tadi ada pergerakan, maka untuk menghindari gesekan ada pelumas. Nah, di sana ada pergerakan, ada panas. Tentu di sekitar sana sangat panas sekali. Untuk menghindari panas yang berlebih, akhirnya di engine itu dialirkanlah air pendingin. Nah, sistem air pendingin kalau untuk motor bakar kita kenal, nanti air pendingin itu kan dijaga, air pendingin itu dijaga airnya supaya temperatur air pendingin itu bekerja di batasan-batasan tertentu, ya, batasan-batasan tertentunya. Karena diatur supaya bisa bekerja di batasan-batasan tertentu, maka air pendingin ini tentu harus didinginkan. Kalau di motor bakar kapasitas kecil, tentu pendingin air yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin ini bisa udara, makanya dinamakan radiator. Jadi radiator itu adalah alat penukar panas yang berfungsi untuk mendinginkan air pendingin engine. Jadi engine itu perlu pendingin. Di sana menggunakan air. Nah, airnya ini panas, didinginkan. Pakai apa? Kalau di radiator, didinginkan pakai udara. Kalau pakai radiator ya, radiator yang di mobil, itu menggunakan udara. Tetapi kalau untuk PLTD itu beda-beda. PLTD biasanya meskipun dibagi dua ada kapasitas kecil maupun kapasitas besar. Kalau hanya menggunakan udara itu tidak cukup kemampuan si udara untuk mendinginkan air tersebut, tidak mampu. Maka pada umumnya pada PLTD air pendingin yang digunakan fluida pendingin yang digunakan untuk mendinginkan air yang untuk engine itu biasanya menggunakan media air lagi gitu. Jadi ini kalau gambar di sini, ini nih gambar yang saya tunjukkan ini engine. Di sini ini ada air radiator. Air radiator masuk ke engine, di sini bla 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 keliling ke sini, terus keluar ke sini. Balik ke sini, ini masuk ke radiator, didinginkan. Di sini pakai udara, ada kipas, ini ada kipas, ini ada udara sehingga air turun dalam keadaan dingin dan masuk lagi ke sini. Kalau radiatornya bermasalah, ya. Kalau radiator di mobil-mobil radiatornya bermasalah nih, mesinnya udah itu ngebul gitu. Kalau radiatornya kotor ngebul, panas, ini mesinnya tambah panas, mogok gitu ya, seperti itu. Itu kejadiannya kalau air radiator pendingin di sini tidak bisa didinginkan oleh udara, ya. Ini airnya ada bocor atau ada banyak kasus sehingga air yang masuk ke sini harusnya dingin, tidak temperaturnya tidak turun, itu biasanya yang menjadi masalah. Oke, itu untuk mobil. Sekarang untuk diesel. Kalau untuk mesin diesel PLTD untuk pembangkit listrik tenaga diesel pada umumnya radiator yang digunakan di sini nih yang saya tunjukkan itu menggunakan air lagi fluidanya. Jadi radiatornya tidak menggunakan udara, tapi air yang keluar dari engine itu didinginkan oleh air lagi. Nah, air di sini, airnya air apa? Airnya itu banyak jenisnya, tergantung dieselnya ini lokasinya ada di mana. Airnya itu bisa, air pendinginnya itu bisa air dari sungai, air danau, air dari laut, itu tergantung lokasinya. Yang jelas, untuk pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD ya, kapasitas besar, itu pada umumnya menggunakan air. Fluida yang digunakan sebagai media pendinginnya itu adalah air. Terlepas itu air yang tadi saya sampaikan, air dari mana, tergantung lokasi diesel itu ditempatkannya di mana. Jadi kalau dieselnya itu ada di wilayah perkotaan, jauh dari sungai, jauh dari laut dan sebagainya, biasanya ada juga yang menggunakan menara pendingin. Kapasitasnya besar soalnya.
Dan di situ desainnya di situ tidak portable, jadi udah netap di situ. Biasanya ada juga yang menggunakan air dari cooling tower. Jadi macam-macam air pendinginnya ya. Jadi bisa dari air cooling tower, bisa dari air laut, air sungai, air danau. Yang jelas di sini ada air yang digunakan. Ini bukan ini ya. Ada air yang digunakan untuk mendinginkan air untuk engine. Itu sistem pendingin. Di sini yang tadi saya sampaikan bahwa yang digunakan pada peralatan yang digunakan pada sistem pendingin tentu ada alat yang digunakan sebagai alat penukar panas yang tadi saya sampaikan. Kalau gambaran di sini alat penukar panas itu menggunakan tadi radiator ya. Kalau radiator ya seperti ini ada air, ini ada pipa-pipa siripnya itu, ini tangkinya. Ini air panas masuk, turun ke sini, ini air dinginnya. Mendinginnya menggunakan apa? Menggunakan tadi udara. Tetapi selain menggunakan di sini ada juga yang menggunakan peralatan-peralatan yang lain. Radiatornya di sini yang tadi saya sampaikan. Bentuknya di sini ada yang bentuknya cell and tube, ada juga bentuk-bentuk yang lainnya. Tetapi di sini yang harus diperhatikan bahwa yang akan mempengaruhi kemampuan pendinginan itu tentu yang pertama adalah kualitas dari air pendinginnya. Kualitas, jadi kalau menggunakan pendinginnya itu adalah air, maka yang harus diperhatikan itu adalah kualitas dari air pendinginnya. Seperti yang saya sampaikan, air pendinginnya ini air mana? Air laut kah? Air sungai kah? Air danau kah? Atau air dari mana, air cooling tower atau air dari mana. Itu yang pertama, itu adalah kualitas dari airnya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah luas penampang dari pipa air dalam radiatornya. Jadi kalau alatnya tetap dinamakan radiator, ya maka luas penampangnya berapa? Karena kemampuan pendinginan itu sangat ditentukan oleh luas penampangnya. Jadi kalau misalnya ada PLTD sudah pakai alat heat exchanger, tapi masih panas aja nih yang keluarannya, maka itu harus ditinjau, dicek. Pertama tadi kualitas air pendingin yang masuknya seperti apa. Yang kedua, luas penampangnya pas apa tidak, gitu. Jadi jangan sampai kemampuan air dia menyerap panas itu terlalu rendah gitu. Jadi kalau luas penampangnya terlalu kecil, itu artinya kemampuan air menyerap air panas yang dari sini itu terlalu rendah. Itu yang harus diperhatikan. Atau kalau ininya terlalu besar bagaimana? Ya nanti tidak efektif juga kalau misalnya alat heat exchanger-nya terlalu besar. Makanya itu yang harus diperhatikan. Kalau untuk radiator, maka biasanya kendala itu kalau di mobil-mobil itu ada sirip-siripnya. Ada sirip-sirip radiator, itu yang harus diperhatikan. Kalau mobil-mobil radiatornya jarang dibersihkan dan sebagainya, itu nanti akan bermasalah. Terus sambungan pipa-pipa radiator, kipas udara untuk pendingin radiator atau cooling tower, ini kalau menggunakan menggunakan udara ya. Nih, kalau yang tadi saya sampaikan, selain menggunakan alat heat exchanger, ada juga menggunakan cooling tower. Kalau menggunakan cooling tower, yang tentu di sini ada fan. Fan apa? Fan yang digunakan untuk mendinginkan air cooling tower-nya, gitu. Jadi kalau kapasitasnya besar itu sudah ada heat exchanger, terus ada cooling tower juga, di cooling tower juga ada fan. Jadi di heat exchanger atau radiator ini sudah ada proses perpindahan panas, juga akan ada proses perpindahan panas pada cooling tower-nya. Nah, gambar di sini ini ada fan di sini biasanya digunakan kalau media pendinginnya itu menggunakan cooling tower. Jadi kalau menggunakan cooling tower, maka yang harus diperhatikan ini bentuk fan dan sebagainya ini sangat berpengaruh. Nah, kalau untuk tadi apakah cooling tower ataukah apakah air dari laut, dari sungai dan dari manapun itu, yang perlu diperhatikan adalah pompa sirkulasinya.
pompa yang digunakan untuk mensirkulasikan air, tadi media air pendingin yang akan digunakan untuk pendingin air radiator tadi. Itu yang harus diperhatikan. Jadi pompanya seperti apa? Tadi medianya apa? Media pendinginnya dari mana nih? Air laut kah? Oke, kalau dari air laut berarti di sana ada pompanya, itu yang harus diperhatikan. Air sungai berarti di sana ada pompanya, dan itu yang harus diperhatikan. Yang diperhatikan dari sirkulasi air atau pompa ini adalah jangan sampai ada kausan pada propeller di pompanya, terus ada pengikatan tidak rapat, kausan pada bearing pompa, dan ada kebocoran misil. Karena jika ini terjadi, tentu akan berpengaruh terhadap kerja pompanya. Kalau pompanya tidak bekerja dengan maksimal, tentu air radiatornya, pendinginannya menjadi tidak maksimal. Nah, sama dengan pelumas juga. Di sini pada sistem pendingin juga biasanya ada parameter yang diamati. Parameter-parameter yang diamati itu sama, temperatur dan juga tekanan. Jadi kalau temperatur itu, kalau di pendingin ini tidak ada kaitannya dengan viskositas, tetapi temperatur itu kaitannya dengan kemampuan si tadi transfer panasnya itu seberapa kemampuannya. Karena untuk memastikan alat penukar panas di radiator atau di cooling tower itu bisa bekerja dengan maksimum atau tidak maksimal atau tidak maksimal, itu indikasinya itu adalah dari temperatur air masuk dan keluar, dari delta temperatur air masuk dan keluarnya. Tapi selain itu ada satu lagi parameter di air pendingin juga, yaitu tekanan. Kalau tekanan itu kaitannya dengan apa? Dengan kapasitas. Kapasitas itu adalah jumlah air yang digunakan untuk mendinginkan. Jadi kalau airnya kotor dan sebagainya, itu pasti akan berdampak terhadap pressure-nya ya, tekanan masuk dan keluar dari air itu sendiri. Makanya itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga yang harus diperhatikan pada PLTD itu adalah sistem bahan bakar. Yang pertama tadi sistem pelumasan, kedua sistem pendingin, yang ketiga adalah sistem bahan bakar. Nah, kalau di sistem bahan bakar tentu di sini bahan bakarnya adalah solar. Ya, kalau PLTD pada umumnya diesel ya, solar ya, kelompok solar, saya sebutnya kelompok solar ya, apakah biosolar atau nanti yang lain-lainnya ya, tapi saya sebutnya kelompok solar. Nah, di sini sistem bahan bakar sendiri berfungsi untuk mengatur pendistribusian pemakaian bahan bakar pada tiap-tiap silinder sesuai dengan tekanan pengabutan dan volume yang dibutuhkan pada tiap perubahan beban saat mesin dioperasikan. Jadi, kenapa harus memperhatikan sistem bahan bakar? Yaitu tujuannya itu adalah untuk memastikan pendistribusian bahan bakar ke sini, ke engine. Kalau pada umumnya ya, kalau saya cerita begini, kalau dari engine-nya itu misalnya kalau mesinnya bagus, engine-nya tidak ada masalah. Sebentar, saya pakai lampu dulu ya, gelap. Oke. Nah, kalau dari engine-nya, kalau mesinnya bagus, itu relatif tidak ada masalah. Tapi gini, saya pernah ada satu kejadian, jadi saya ada kegiatan tepatnya di Semarang. Saya ke Semarang, waktu itu ada kegiatan untuk uji kompetensi untuk PLTD. Jadi yang menarik begini, di Semarang itu kan ceritanya gini dulu, di Semarang itu kan untuk musim hujan itu selalu banjir. Jadi banjir itu bukan hanya karena Semarang itu dataran rendah, ada aerob dan sebagainya. Jadi kalau begitu udah musim hujan, itu pasti banjir aja Semarang. Itu udah bukan sesuatu yang baru. Nah, untuk mengatasi masalah banjir yang ada di Semarang, maka Pemda Semarang itu mereka pasang pompa. Jadi pompa air yang ada di dekat daerah banjir tersebut. Nah, yang menarik itu adalah pompa yang digunakan untuk memompa
banjir tadi itu penggeraknya itu motor yang ngegerakinya itu bukan motor, tetapi diesel. Jadi di sana ada PLTD ceritanya. Jadi di sana tuh ada PLTD, tetapi PLTD-nya itu digunakan untuk menggerakkan pompa gitu ya. Listriknya itu langsung gunakan untuk gerakin pompa yang tadi yang saya ceritakan untuk mengatasi banjir di Semarang. Kapasitasnya besar, jadi diesel yang ada di sana itu dioperasikan pada saat banjir-banjir saja. Kalau nggak banjir nggak dioperasikan. Gitu. Nah, yang paling menarik karena itu bukan untuk jualan listrik, maka operator-operator yang bekerja di diesel tersebut itu rata-rata petugas kebersihan. Ini rata-ratanya petugas kebersihan. Tetapi karena peraturan dari kementerian itu semua yang bekerja di bidang kelistrikan, ya pokoknya diesel dan pokoknya yang ada listrik, yang menghasilkan listrik itu harus disertifikat kompetensi, maka mereka melaksanakan kegiatan uji kompetensi ya untuk sebentar. Oke, untuk supaya pekerjanya aman. Nah, yang paling menarik itu gini. Jadi pada saat saya di sana kan mereka diminta untuk memperagakan mengoperasikan diesel gitu. Terus saya dan tim itu kan 3 orang. Biasa sebelum mereka mengerjakan kita melakukan satu tindakan dulu di diesel tersebut. Terus kita minta apa yang dilakukan, seperti apa tahapan persiapan sebelum mengoperasikan diesel. Terus mereka ngejelasin tahapannya begini Bu. Ya, kalau yang namanya uji kompetensi itu mereka memperagakan seperti mereka akan mengoperasikan seperti biasa sehari-hari gitu. Jadi mereka melakukan tahapan persiapan dan sebagainya. Terus waktu itu saya dan tim itu minta coba sekalian setelah diperiksa, dicek, silakan dioperasikan. Mereka, saya tanya, udah dicek belum? Sudah Bu, udah dicek semua. Yakin sudah dicek? Mana yang dicek? Ini dia cerita. Terus coba sekarang saya bilang, coba sekarang dioperasikan. Terus sama operator tersebut berusaha untuk dioperasikan. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat dioperasikan itu tidak start. Pada saat di start itu tidak bisa beroperasi diesel tersebut. Saya tanya kenapa kok tidak bisa? Oh tadi kemarin mah bisa Bu. Kemarin kan habis dipakai tapi nggak tahu kenapa ini nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa. Saya bilang, udah dicek belum? Sudah Bu, tadi kan udah dicek. Terus kenapa nggak? Terus mereka bingung. Pada saat mereka bingung tidak bisa mengoperasikan, mereka fokusnya itu ke engine-nya. Jadi yang mereka fokuskan pada saat di start itu tidak beroperasi, mereka fokus ke sini, ke engine-nya. Wah ini kayaknya mesinnya ada yang rusak deh Bu, gitu. Dan sebagainya. Pokoknya menyalakan engine dan sebagainya. Yang paling menarik, saya diem aja, saya senyum-senyum aja dengan tim itu. Terus intinya gini, banyak orang pada saat melakukan start diesel itu fokus ke engine. Sebentar lagi ada ajan ya, saya stop dulu ya. Nanti saya ceritanya dilanjutkan karena lagi ada ajan dulu.
Oke, saya lanjutin lagi ya. Gini. Oke. Jadi karena biasanya pada saat mengoperasikan diesel itu orang selalu fokus ke engine-nya, tetapi melupakan sisi yang lainnya. Nah, itu yang poin yang ingin saya sampaikan ke kalian, bahwa Dek, ini dia ada telepon dari Tete nih, Dek. Udah lagi ngajar. Dek, ini Dek. Jadi ini HP-nya. Oh, ini lagi mandi. Nanti aja. Udah selesai. Bawasan HP-nya. Kenapa gitu? Betul. Oke. Nah, waktu saya sama tim waktu tahu mereka tidak bisa mengoperasikan, saya senyum-senyum karena saya tahu. Ya mungkin pertama karena mereka basicnya itu bukan orang yang paham tentang pembangkit, sehingga pada saat mereka tahunya mengoperasikan, kalau nggak jalan ya sudah berarti ada masalah di engine-nya. Padahal kenapa diesel PLTD tersebut di start tidak nyala-nyala, karena sama saya saluran bahan bakar itu sama saya katupnya ditutup. Jadi ya pasti nggak akan nyala-nyala gitu, sampai kapanpun nggak akan nyala gitu. Wong sama saya ada katup, sama saya katupnya ditutup gitu. Makanya kenapa saya sekarang membahas materi di pengoperasian itu, menjelaskan ada sistem pendingin, sistem pelumas, ada sistem bahan bakar. Itu tujuannya itu adalah ke sana, bahwa yang penting dalam PLTD itu bukan hanya ke engine-nya, tetapi peralatan auksi itu penting. Kalau kalian tidak tahu peranan peralatan auksi pada saat di start, itu bisa jadi kayak tadi kasusnya, gitu. Dieselnya dari start itu nggak nyala-nyala, padahal masalahnya simple. Sama saya cuma ditutup aja katup bahan bakarnya, karena mereka nggak tahu sistem bahwa proses pembakaran itu akan terjadi kalau ada aliran bahan bakar dan aliran udara pembakaran. Sama saya misalnya kalau di salah satu diganggu gitu, apakah di sistem pendinginnya nanti langsung ada gangguan dan sebagainya, di sistem tadi saluran pelumas atau sistem saluran bahan bakar itu kita ganggu, itu bisa jadi akan berdampak terhadap kerja dari PLTD itu sendiri. Makanya kenapa saya ajak kalian untuk memahami tentang ini gitu ya, tentang sistem bahan bakar. Jadi pentingnya tahu sistem bahan bakar itu, kalian bukan hanya kalau tahu tentang engine, bagaimana proses engine dan sebagainya, itu yang seperti saya sampaikan tadi itu sudah dibahas di motor bakar engine-nya. Tetapi yang lainnya ini yang perlu kalian tahu untuk bisa memahami ini. Bagaimana proses pembakaran di sini, kalian juga harus tahu bahwa aliran bahan bakar itu masuknya dari mana ke mana. Makanya di SOP itu selalu ada tulisan cek periksa.
periksa katup ini, katup ini, katup ini. Jadi bukan hanya periksa-periksa aja, tetapi untuk memastikan, oh iya, bahwa jika ada katup ini tertutup, maka bahan bakar tidak akan bisa ngalir. Kalau bahan bakar tidak akan bisa ngalir, ya makanya di sini tidak akan ada proses pembakaran. Seperti itu ya. Ada juga kasus yang lainnya begini, diesel lagi jalan, ini di tempat lain ya, lagi beroperasi jalan, tiba-tiba ada hambatan, bebannya nggak naik-naik, dinaikin bebannya tapi nggak naik-naik. Oh, dicek-cek nggak apa-apa. Ternyata apa? Beban nggak naik, kenapa? Karena ada flow bahan bakar yang tidak maksimal. Kenapa flow bahan bakar tidak maksimal? Ada masalah di saringan. Jadi ada yang nyumbat kotor. Itu yang menyebabkan laju aliran bahan bakar, flow-nya jadi berkurang. Makanya di tangki bahan bakar itu di bawahnya itu biasanya ada penyaring. Dicek di sana, selalu dibersihkan dan sebagainya. Karena kalau ada saluran bahan bakar kesumbat di sana, maka flow bahan bakarnya akan berkurang. Nah, di diesel, di PLTD itu kalau mau naikkan beban itu yang dinaikkan itu adalah aliran bahan bakarnya. Kalau aliran bahan bakarnya tidak naik, tidak masuk, ya nanti bebannya juga nggak akan naik-naik. Makanya itu yang harus dipahami. Jadi kalau sistem yang di sini dipastikan sudah dicek pasti tidak ada masalah, baru kalian cek dari engine-nya gitu ya. Itu poin yang ingin saya sampaikan ke kalian terkait tadi materi yang saya sampaikan hari ini. Bentar. Saya ulangi lagi ini. Oke, materinya sudah tampil lagi ya. Oke, saya ke bawah lagi. Ini, nah, tentunya yang perlu kalian ketahui, kalau semakin besar kapasitas PLTD yang di unit tersebut, maka tangki tempat penampungan bahan bakar juga ukurannya akan semakin besar. Nah, yang perlu kalian perhatikan di tangki bahan bakar itu, tentu kalian harus memastikan ada penutup. Penutup itu bukan hanya sebatas penutup saja, pastikan dia dalam keadaan tertutup. Karena begitu dia dalam keadaan terbuka, maka dikhawatirkan akan ada kotoran yang masuk. Dan di sini juga itu harus dipastikan ada ventilasi atau saringan udara. Karena kalau tidak ada ventilasi, ini untuk mengeluarkan udara-udara yang ada di dalam itu penting ya. Jangan sampai di sini di saluran bahan bakar ini ada banyak udara. Terus ini ada drain. Kalau tadi ada kondensasi dari udara, ada kondensasi, maka ada air, itu airnya jangan sampai nyampur ke bahan bakar. Ini drainnya yang harus diperhatikan. Dan biasanya kalau ada tangki bahan bakar, ada pipa pengisi, ada saluran pipa pengisi, itu yang harus diperhatikan. Dan katup inilah yang harus kalian cek, serta ini misalnya katup untuk pemakaian, di antara katup untuk pemakaian sebelum dialirkan, biasanya di sini ada penyaring. Itu yang harus selalu dicek. Jadi kalau di tangki bahan bakar, yang dicek apa saja, semuanya dicek. Ini jangan, kelihatannya sepele gitu. Penutup itu, oh udah tutup, ada yang terbuka apa tidak? Kalau tidak, ada sesuatu yang masuk itu menyebabkan kotoran. Kotorannya nyumbat dan sebagainya itu akan menghambat laju aliran bahan bakar ke dalam motor bakar atau ke dalam mesin. Makanya ada penyaring. Jadi hampir semua bahasan apakah di sistem pelumas, sistem pendingin, sistem bahan bakar, yang harus diperhatikan itu adalah kebersihannya. Karena begitu ada yang terhambat, ada masalah di pompanya, di penyaringnya, itu akan menyebabkan sistem PLTD atau motor bakar mesin itu tidak bisa dioperasikan dengan baik. Biasanya seperti itu. Yang lain-lainnya sebetulnya hampir sama. Kalau sistem udara juga sama dan sistem gas buang juga intinya sama, bahwa ada
kalau saluran bahan bakar ya itu ada udara masuk, itu yang harus diperhatikan. Kalau gas buang, kalau sekarang ini isunya adalah menjaga jangan sampai terkait dengan masalah lingkungan ya, emisi gas buang. Jadi harus menggunakan di sana apa ya, saluran pembuangan gas buang itu yang sudah dilengkapi dengan penyaring oksidan berbahaya, sehingga gas buang yang dibuang ke udara itu sudah boleh dibilang aman bagi lingkungan, seperti itu. Oke, untuk materinya saya pikir yang terkait tentang peralatan oksi itu sebelum saya lanjutkan ke yang lain, silakan ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Tidak, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Itu untuk pengenalan PLTD. Terus nanti saya masuk ke sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Oh ya, untuk materinya nanti saya kirim lagi ya, yang itu kan belum ada. Terus yang berikutnya yang ingin saya tampilkan itu ada materi satu lagi. Ini nanti saya berikan dari sekarang, karena kalau tidak salah yang materi ini, sebentar. Ada pengoperasian, ada modul ini. Ini dulu deh. Oke, ini materi-materi ini saya ambil semuanya dari Diklat PLN ya. Jadi kalau di PLN ini ada standar-standar untuk materi diesel yang harus dipahami. Ini begitu juga dengan yang materi yang saya tampilkan sekarang ini untuk pengoperasian PLTD. Yang perlu diketahui itu adalah ada istilah prosedur pengoperasian SPD. SPD itu adalah satuan pembangkit diesel. Jadi makanya satuan pembangkit diesel itu yaitu tadi kalau saya nyebutnya sistem PLTD ya, sistem PLTD itu tentu ada mesin dieselnya yang tadi saya bilang motor bakar, ada generator, ada kontrol panelnya, ada kontrol generatornya, dan ada alat bantunya. Sistemnya seperti itu. Nanti secara ke panel-panelnya, indikatornya apa saja. Kalau di mesin diesel sendiri tentu ada panel kontrolnya, itu ada meter indikatornya, saklar atau tombol. Ini yang perlu kalian ketahui ada apa saja. Terus ini parameter umum yang ada pada satuan pembangkit diesel itu. Kalau untuk mesinnya pasti ada tekanan pelumas yang tadi saya sampaikan, temperatur pendingin mesin, putaran mesin, pengisian baterai, emergency stop, ketinggian bahan bakar, pengatur putaran mesin itu pasti ada. Kalau untuk panel generatornya pasti ada tegangan eksitasi, harus eksitasi, tegangan generator, frekuensi, KW meter, KPAR meter, KOSPI, ini KWH meter, semuanya ada ya, itu kalau untuk panel generatornya. Nah, selain ada panel-panel, yang paling penting tadi saya seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ada prosedur pengoperasian PLTD. Prosedur pengoperasian PLTD tentu dimulai dari kegiatan persiapan. Jadi prosedur pengoperasian PLTD itu tidak langsung diesel itu dioperasikan, tetapi ada persiapan terlebih dahulu. Nah, persiapannya apa saja? Tentu persiapannya dimulai dari tadi, cek sistem pelumas, cek sistem pendinginnya, cek sistem bahan bakarnya,
Terus dicek sistem STAR-nya bagaimana, cek sistem udara masuk dan buangnya, sistem kontrol dan pengamannya bagaimana. Itu yang harus dilakukan atau itu yang harus diperhatikan. Ini untuk apa saja yang harus diperhatikan, semuanya sebetulnya ada di sini. Ini nanti materinya saya berikan ke kalian, ya. Ini bagaimana melakukan pembebanan juga di sini ada. Apakah beban sendiri, beban paralel, syarat paralel, nanti apa saja itu yang perlu kalian baca. Nanti ini saya kasihkan. Tapi sama seperti kemarin, ini masih acak-acakan ya tulisannya, jadi tolong diperhatikan bagaimana prosedur pengoperasian PLTD ini, batasannya apa saja itu yang harus kalian baca-baca. Ini untuk udara, pendingin dan semuanya di sini ada. Jadi saya akan bagikan ini saja. Terus selain saya akan bagikan ini, saya juga akan memberikan ini, ada satu yang perlu kalian ketahui nanti sebelum saya masuk membahas tentang pemeliharaan diesel dan troubleshooting pada diesel. Jadi kalau pemeliharaan nanti akan saya bahas, tetapi kalau untuk materi ini saya berikan saja. Oke, bentar. Saya stop dulu yang ini. Oh ya, untuk Dik, tolong Dik nanti bikin itu ya Dik, bikin screenshot kegiatan ini sudah dilakukan. Oh ya, screenshot terus nanti sama ini dikirim ya nanti dikirim. Ini saya tunjukin satu lagi, nanti materinya saya kirimkan ke kalian ya. Ini ada modul ini ya, sebetulnya ini modul standar yang harus dimiliki oleh operator diesel yang di mana saja itu ada ini. Oh, ini panjang banget tapi awalnya dari standar kompetensi, ini standar kompetensi nanti sama saya dihapus dulu, nanti sama saya akan kalau kalian mau lihat nggak apa-apa, tapi sekarang sudah tidak pakai SKP lagi, pakainya yang lain, nanti sama saya dihapus dulu yang itu, tetapi yang akan kalian dapatkan itu dari sini, materi dari sini. Jadi yang harus kalian ketahui di standar kompetensi untuk memahami PLTD itu pertama harus paham tentang peraturan dan perundang-undangan tentang K2, harus tahu tentang prosedur pengoperasian mesin diesel generator yang besar, ini untuk nanti ada yang besar ada yang kecil ya, sebetulnya hampir sama aja. Terus instrumen pada mesin diesel itu apa saja, sistem proteksi dan monitoringnya harus diamati itu apa saja, prinsip kerja mesin diesel generator itu seperti apa, terus penggunaan peralatan kerja dan keselamatan kerjanya bagaimana, serta penerapan prosedur pengoperasian mesin diesel itu seperti apa. Dan di sini lengkap ya, ada troubleshooting pada mesin diesel itu pada umumnya apa saja. Ini nanti akan saya berikan, jadi materinya dari sini, dari halaman 15 sampai 58, jadi nanti yang dipotong itu hampir 14 ya, jadi kalau diambil 14 itu sekitar ada 44 halaman yang terkait tentang diesel. Ini tolong kalian baca, kalian pelajari. Nanti untuk pertemuan berikutnya saya coba akan kasih soal-soal latihan, atau gini deh, nanti biar kalian mulai terkait tentang ini, kan saya minta supaya dibaca dulu. Biar kalian baca, saya kasih soalnya ya, saya kasih soal buat latihan-latihannya, nanti minggu depan kita bahas lagi. Oke, bentar, soalnya nanti saya kirim. Ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan.
Oke, so nanti saya kasih aja ke itu ya, saya kasih ke Dikdik soal latihan. Jadi saya nanti ini sebentar lagi saya kirim materinya ke Dikdik. Nanti dari Dikdik tolong didistribusikan ke yang lain. Selain saya kasih materi yang tadi saya bilang sekitar ada 44 halaman, juga saya akan berikan standar latih kompetensi untuk mesin diesel. Jadi kalau saya sih harapannya karena kalian itu D4 ya, jadi kalau suatu saat kalian kerja di pembangkit ya banyak kan harusnya di PLTU ya, tetapi paling tidak untuk standar latih kompetensi terkait PLTD itu apa saja yang perlu kalian ketahui itu yang saya berikan. Karena kalau kalian ya kalau untuk PLTD kapasitas besar ya memang nanti kalian yang misalnya kalian bukan operator biasa, kalian punya anak dua gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian baca dari standar latih kompetensi itu materinya cuma itu aja sebenarnya poinnya yang tadi saya sampaikan. Yang harus disiapkan itu sistem pelumas, sistem pendingin, sistem bahan bakar itu yang paling penting selain di engine-nya karena nanti kalau untuk engine kalau ada masalah di engine, ada overhaul dan sebagainya itu yang akan mengerjakan itu adalah pihak luar bukan biasanya tidak melakukan overhaul sendiri. Beda kalau kalian memang di bagian pemeliharaan khususnya untuk pemeliharaan mesin-mesin diesel ya, maka kalian akan fokus ke pembongkaran masing-masing engine itu kalian harus masing komponen-komponen yang ada di engine itu kalian harus bisa. Tapi kalau tidak kalau untuk mengoperasikan dan pemeliharaan umum maka kalian tidak harus melakukan bongkar-bongkar. Ya, saya sedikit cerita. Kemarin itu tahun kemarin itu ada mahasiswa D3 yang ceritanya itu dia mau TA-nya itu adalah memperbaiki motor bakar yang ada di lab energi. Nah, di motor bakar yang ada di lab energi itu kan sudah beberapa tahun nggak dioperasikan ya, nggak ada beberapa tahun mengoperasikan ada masalah dan sebagainya. Terus dia melakukan TA, tujuannya itu adalah dia memperbaiki ini dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Sebetulnya dia tidak melakukan apa-apa, yang melakukan itu orang lain, gitu. Yang melakukan ngebongkar dan sebagainya orang lain dan ya dia tidak tahu apa-apa sebetulnya itu yang dia ketahui cuma sedikit tentang diesel itu yang sangat disayangkan. Nah, ya tidak salah juga sih sebetulnya karena apa ya kalau untuk dari awal itu kan kalian nggak bongkar-bongkar langsung ke apa ya melakukan overhaul engine-nya itu sendiri. Jadi memang kemampuan untuk itu agak kurang. Tetapi maksud saya ya harusnya judulnya tidak boleh seperti itu gitu. Yang tugas akhir khusus D3 ya untuk di motor bakar diesel itu jangan seperti itu. Itu yang saya sayangkan sekali waktu kemarin. Meskipun saya tahu ya apa ya saat itu kondisinya kan sudah COVID juga gitu. Jadi nggak ya gimana lagi ya sudahlah udah jalani aja gitu. Sebenarnya ada pertentangan batin dan sebagainya tapi ya gimana lagi gitu. Oh ya, dari saya sepertinya untuk materi hari ini cukup. Saya ingin nanya, kalau tidak salah kalian ini di luar materi ini ya, kalian sudah mulai KP ya? Iya, Bu. Mulai Pengajuan. semester depan KP, pengajuan Iya, KP. semester depan. Oke. Kemarin kalau tidak salah ada yang nanya ke saya terkait belum dapat tempat ya. Ada yang sudah belum dapat tempat gitu? Sudah dapat tempat semua? Alhamdulillah sudah Bu kalau sekarang. Oke, kalau sekarang kalau sudah syukur. Kalau sekarang KP-nya itu offline apa online? Ada yang offline, ada yang online Bu.
Oke, yang online siapa aja yang online? Kalau saran saya sih, saya sebetulnya menganjurkan ya dari kakak kelas kalian, kalau ini pengalaman yang sekarang tingkat 4 itu, yang KP-nya offline itu kurang efektif, online itu kurang efektif. Lebih enak itu offline, tapi kan tentu harus ada risikonya ya. Kalian harus tahu risikonya. Kalau offline ada banyak resiko seperti yang kalian tahu, COVID lagi di mana-mana. Tetapi sebetulnya ini saya dari bulan Maret itu bolak-balik ke Cilegon, ke pabrik gitu ya. Maksudnya kayak KP. Kalau jadi saat saya masuk ke pabrik itu saya tes antigen dan di sana juga udah masuk ke pabriknya itu tentu dijaga ya. Jadi jangan sampai ada yang tertular atau terkontak, ada prosedurnya betul-betul ketat. Yang paling riskan itu adalah di perjalanan dan di penginapan. Makanya saya di perjalanan dan penginapan saya jaga sedemikian rupa supaya saya tidak tertular dan sebagainya ya. Maksudnya ikhtiarnya kan begitu ya. Jadi selama selama dari bulan Maret sampai kemarin, bulan Juni kemarin, saya baru selesai kegiatan di pabrik. Jadi sebetulnya kegiatan offline itu kalau kaliannya taat terhadap protokol COVID itu tidak masalah. Apalagi kalau di pabriknya ya, itu relatif mereka prosedurnya sangat ketat. Yang harus diwaspadai itu adalah dari diri kaliannya sendiri menjaga diri pada saat berkontak langsung dengan orang-orang di luar pabrik gitu, ngerti nggak? Jadi kalau kalian nginepnya di mana itu yang harus diwaspadai. Nah, saran saya sih bagusnya offline, jangan online karena nanti pada saat TA-nya itu akan sangat berdampak sekali gitu. Kerasa sekali bedanya antara yang TA-nya, KP-nya offline dan online. Ya, nah untuk yang tingkat 4 sekarang yang TA itu kan PLN ada kerjasama magang. Tapi setelah mereka lulus, itu juga kuotanya cuma 15 orang untuk yang D4 TPTL, ya 15 orang. Jadi artinya tidak semuanya kan dapat kesempatan magang gitu. Padahal kesempatan magang itu saat ini eh, menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting karena kenapa? Karena mereka yang tingkat 4 sekarang itu waktu KP-nya kan tidak maksimal. Jadi akan dimaksimalkan dengan kegiatan magang itu gitu. Nah, magangnya itu nanti tempatnya macam-macam, ada yang PLTU, ada yang PLTA. Dan sudah didistribusikan, ada yang di rata-rata di wilayah barat. Ya, di wilayah barat itu ada di IP ya, rata-rata di IP sama PDP. Saya nggak tahu yang PLTA siapa. Tetapi kalau nggak salah yang TPTL itu kebanyakan di IP ya. Saya sih kebanyakan berharapnya banyak di PLTU atau geotermal ya, seperti itu, karena biar di sana banyak peralatan yang bisa dipelajari, itu kalian bisa belajar lebih maksimal gitu ya. Oke, itu saja ya dari saya. Ada yang mau disampaikan tidak? Silakan. Kalau tidak ada yang disampaikan, saya pikir untuk materi dari saya hari ini cukup sampai di sini. Nanti saya berikan bahan materi yang tadi saya tunjukkan ke kalian. Terus saya juga akan berikan soal-soal untuk kegiatan uji kompetensi ya, latih kompetensi terkait diesel. Paling tidak untuk ngecek kemampuan kalian, kalau ada dikasih soal seperti itu bisa jawab apa tidak gitu ya. Kira-kira kemampuannya seperti apa. Kalau di saya sebetulnya untuk soal apapun ada, soal PLTU, PLTGU, soal apapun ada yang diesel juga lengkap. Jadi untuk mengetahui kalian itu bisa dinyatakan kira-kira kompeten tidak ya kalau saya mengoperasikan diesel, itu saya kasih soalnya. Ya nanti saya kasihkan ke Dikdik, tolong Dikdik untuk didistribusikan ke yang lainnya. Oke, karena sebentar lagi pukul 16, silakan Dikdik. Dari Aca ingin bertanya tapi mic-nya rusak. Aca ingin bertanya kalau misalnya buat KP dan cara buat meyakinkan perusahaan agar setidaknya bisa site visit gitu pas nanti KP itu gimana ya Bu? Supaya biar apa?
biar bisa site visit ke tempat KP-nya Ibu. Kemungkinan ada beberapa tempat KP yang sulit mungkin untuk dilaksanakan secara offline. Oke. Nah, memang mereka juga berisiko ya, tetapi setahu saya di perusahaan manapun mereka akan pertama itu selalu takut dengan orang yang akan masuk ke industri mereka ya. Tetapi orang yang akan masuk ke sana itu harus memenuhi persyaratan. Saya pikir kalau kalian mampu memenuhi persyaratan itu, mereka akan mengizinkan kalian KP. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu rata-rata mereka nggak ketat, bahkan tiap minggu harus rap antigen gitu. Kan lumayan berat juga buat kalian ya kalau tiap minggu ya. Itu biasanya kalau mereka terlalu khawatir. Kenapa mereka menerapkan tiap minggu? Karena ya itu yang tadi saya sampaikan. Yang dikhawatirkan itu adalah bukan di pabriknya, bukan di industrinya, tetapi di jalan, di tempat penginapan dan yang lain-lain itu yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau kaliannya menjaga, betul-betul menjaga, harusnya enggak. Nah, kalau kalian pernah vaksin, coba tunjukkan bukti vaksin, dan kalau diminta antigen, kalian sanggup ya, saya pikir perusahaan itu mengizinkan gitu. Seperti itu. Rata-rata mereka kan tidak mau mengeluarkan biaya untuk kegiatan tes antigen ya, harus biaya sendiri. Nah, mereka pertimbangannya kasihan mahasiswanya daripada tes antigen terus nanti ya gimana udah online aja gitu. Alasannya biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian bisa meyakinkan enggak apa-apa Pak, kita mau kok antigen sendiri nanggung dan sebagainya, saya pikir nggak ada masalah sih. Karena kemarin buktinya saya ke perusahaan tiap minggu masuk aja. Yang penting saya tes antigen. Tes antigen sekarang murah. Saya di Cilegon kemarin tuh awalnya saya udah 140 tes antigen negatif, udah begitu dapat surat itu udah bisa masuk. Habis dapat surat tes antigen negatif, terus saya dites, periksa-periksa penciuman dan sebagainya. Normal, ya udah tidak ada masalah. Tapi itu memang berlakunya di perusahaan itu rata-rata setiap minggu keterangan antigen itu ya. Jadi satu tiap minggu karena minggu depannya tes lagi gitu. Ya karena saya juga butuh buat kerjaan di sana ya saya nggak masalah tes lagi gitu. Ya tiap tes ya di itu aja hidungnya disogok-sogok terus nggak masalah sih kalau saya kan seperti itu. Gitu. Nah itu sih paling. Kalau bisa meyakinkan seperti itu ya mudah-mudahan bisa. Tapi ini saya bukan ini ya, ini balik lagi ke kalian. Kalau kalian nggak siap ya jangan dipaksakan. Tapi kalau udah siap ya siap itu dalam artian kalian disiplin terhadap protokol COVID untuk diri sendiri ya. Terus dalam hal pendanaan, nggak ada masalah. Saya siap untuk tes antigen kalau saya bisa mendapatkan. Karena jujur ya, beda loh antara online dan offline itu beda banget. Kalau saya sih, saya jalanin waktu saya harus datang ke Cilegon tiap minggu, saya lebih senang datang ke sana daripada online gitu. Kalau saya ya. Ya, tapi kan tiap orang beda, apalagi keluarga juga harus ngizinin ya. Jadi yang jelas itu harus ada izin dari keluarga dan intinya mengikuti aturan yang ada di perusahaan. Kalau mau mengikuti, saya pikir nggak ada masalah dan izin keluarga oke, saya pikir nggak ada masalah. Tapi jangan dipaksakan kalau nggak siap, ya. Ada lagi, silakan. Baik Bu, terima kasih. Ya. Kalau tidak ada, saya pikir dari saya cukup sampai di sini. Insya Allah nanti minggu depan saya masuk lagi yang membahas